Halo Sobat Hebat, pada pembuatan yogurt terjadi pengendapan protein dari susu yang ditumbuhi oleh Streptococcus thermophilus. Sebab Streptococcus thermophilus memfermentasi laktosa dan menghasilkan asam laktat yang akan menurunkan pH. Nah, kalau berhubungan dengan yogurt berarti ini memakai dua bakteri ya. Jadi tidak hanya satu, ini memakai dua bakteri. Yogurt ini memakai bakteri yang namanya Lactobacillus bulgaricus, dan satu lagi yaitu Streptococcus thermophilus ya. Nah, untuk Lactobacillus bulgaricus ini dengan Streptococcus ini berbeda peran. Kalau untuk Lactobacillus ini dia sebagai apa istilahnya, untuk aroma wangi khasnya bakteri yogurt. Kalau Streptococcus ini untuk cita rasa, jadi lebih cenderung ke rasanya seperti apa, wanginya seperti apa, kan tidak sama dengan susu basi ya tentunya. Nah, dari kedua ini memiliki combine, yaitu untuk menyempurnakan cita rasa dari yogurt itu sendiri. Kalau Lactobacillus ini dia berperan sebagai starter ya. Starter itu berarti dia memulai yang sebagai faktor pembentukan yogurt yang disebut dengan spesies homofermentatif ya, disebut dengan spesies homofermentatif, yang artinya satu-satunya yang bisa membuat proses fermentasi yaitu si Lactobacillus ini ya. Nah, khas dari Lactobacillus ini dia bisa menghasilkan sebesar 2% dari asam laktat, karena yogurt ini dari laktosa gitu ya, dari laktosa dirubah menjadi yang namanya asam laktat ya. Nah, itu penyumbangnya 2% dari per volume susu tentunya ya, per volume susu. Nah, temperatur yang sesuai yang optimum untuk Lactobacillus ini kurang lebih sebesar 42 derajat Celcius. Jadi kalau berlebih bisa terdenaturasi ya untuk susunya. Jadi untuk pembuatan susu itu, yogurtnya itu si susunya tidak boleh dipanaskan, tapi hanya dihangatkan saja sampai 42 derajat sebelum diinokulasikan ya. Nah, kalau untuk yang ini biasanya cenderung bakteri-bakteri asam laktat ini tidak menyukai lingkungan yang kadar garam rendah ya. Nah, itu karena dari faktor-faktor fisiknya itu. Sedangkan untuk Streptococcus thermophilus ini dia salah satunya spesies yang digunakan secara luas sebagai starter. Biasanya ini untuk selain yogurt buat pembuat keju juga bisa ya, pembuat keju. Nah, kalau untuk Lactobacillus bulgaricus ini khas khusus keju saja. Nah, adapun bakteri ini dia termasuk termofilik, yaitu tumbuh optimal pada suhu di atas, lebih panas ternyata ya, di atas 45 derajat Celcius. Tapi bukan berarti harus sampai hidup sampai 100 derajat. Tentu paling juga tinggi range-nya di bawah 60 lah ya. Nah, ini teknologi yang dipakainya itu untuk fermentasi dari gula susu tadi, laktosa menjadi asam laktat. Nah, sehingga keasaman susu naik itu disertai dengan penurunan pH. Jadi kalau misalnya asamnya buat yogurt yang kualitasnya baik, berarti ini dia asamnya akan naik ya. Keasamannya ini akan naik, berarti sama saja pH-nya tuh turun gitu ya. Nah, kalau pH-nya turun ini menyebabkan yang namanya terkoagulasinya menggumpalnya protein susu dan membentuk yang namanya curd ya. Curd itu berarti seperti apa ya, putih-putih. Suka ada kalau kita minum yogurt kan di pinggir-pinggir gelas atau botol tuh ada apa tuh, lebih kental ya curd itu ya. Jadi kumpulan protein yang mengental gitu, karena proses dari hasil ini yaitu adanya koagulasi gitu ya. Coba kita cross check untuk yang pernyataannya. Jadi pembuatan yogurt terjadi pengendapan protein ya, yaitu koagulasi yang tumbuh oleh Streptococcus thermophilus, yaitu disebut dengan endapan curd yang kompak. Yang kompak itu yang padat, tidak tercerai-berai gitu ya. Nah, sebab Streptococcus thermophilus memfermentasi laktosa menjadi asam laktat dan menurunkan
pH. Jadi ini betul-betul berhubungan jawabannya A. Semangat belajar. Hai Sobat Hebat. Pemaparan antibiotik spesifik pada populasi bakteri tidak akan membunuh bakteri yang memiliki plasmid R. Sebab bakteri yang memiliki plasmid R mewarisi gen-gen yang menyebabkan resistensinya antibiotik. Nah, kalau kita membicarakan tentang plasmid, memang ada beberapa plasmid bakteri yang memiliki fungsi berbeda ya. Namun pada umumnya plasmid itu asli atau khas ya, sifat khas dari yang namanya bakteri. Jadi plasmid ini dia berupa DNA yang berbentuk lingkaran atau sirkuler dari bakteri ya. Jadi hanya bakteri yang memiliki plasmid. Nah, kalau pada keadaan secara umum plasmid ini dia untuk perlindungan diri ya, untuk pertahanan diri, pelindungan diri jika ada yang menyerang bakteri ini gitu ya. Nah, kenapa dia bisa mampu untuk perlindungan diri? Karena dia memiliki enzim, beberapa enzim-enzim yang dapat merontokkan, menghancurkan musuhnya si bakteri tersebut. Nah, oleh karena itu dari hasil seperti itu maka dimanfaatkanlah plasmid ini gitu ya. Nah, khas dari plasmid ini dia memiliki sedikit gen. Nah, sedikit gennya ini tidak harus selalu untuk sebenarnya tidak selalu untuk untuk pertahanan tubuh ya. Ini tidak diperlukan untuk pertahanan maupun reproduksi ya. Untuk diperlukan pertahanan ya, pertahanan dan reproduksi nggak selalu begitu gitu ya, karena ada beberapa yang plasmid lain yang fungsi-fungsinya yang lain gitunya. Nah, walaupun demikian ya, tetap gen plasmid ini dapat memberikan keuntungan bagi bakterinya itu sendiri saat memberikan keuntungan untuk bakteri tersebut ya, saat terutama banyak tekanan ya, bagi bakteri saat situasi terlalu banyak tekanan, misalnya yang harusnya dia optimal di konsentrasi yang netral, ini bakteri masuk ke daerah yang terlalu asam atau terlalu basa. Nah, itu bisa juga dibantukan oleh plasmid. Nah, ada beberapa peneliti mulai mengidentifikasi ternyata ada gen gitu ya. Ada gen yang mengkode enzim yang spesifik ya. Ada enzim yang khusus ini ternyata ini dibawa oleh plasmid juga gitu ya. Nah, karena si plasmid ini dia bisa menjadi vektor ya, bisa dibawa keluar dari bakteri untuk sebagai vektor untuk menggabung-gabungkan, memotong gen yang kita inginkan untuk menjadi rekombinan. Nah, untuk seperti ini karena ada ditemukan enzim khusus untuk bisa ini menghancurkan antibiotik. Nah, ini tantangan buat bidang kedokteran juga ya. Jadi ini si plasmid ini bisa menghancurkan antibiotik. Artinya gitu ya, karena bisa menghancurkan antibiotik, nah ini berarti membuat bakteri tersebut resisten ya. Bakterinya menjadi resisten terhadap antibiotik tersebut ya, resisten. Nah, berarti ini harus jadi diamati dulu. Nah, karena ditemukan gen-gen yang seperti ini, dinamailah namanya plasmid R, yaitu plasmid R-nya itu resisten. Begitu ya untuk penemuan barunya. Coba kita cross check yang pernyataannya di atas ya. Nah, pemaparan antibiotik spesifik ini pada populasi bakteri tidak akan membunuh bakteri yang memiliki plasmid R, karena plasmid R ini dia memiliki enzim khusus seperti tadi yang bisa menghancurkan dinding bakteri atau dinding inang lah ya, sehingga antibiotiknya tidak bisa melindungi dari inang tersebut. Jadi melawan dengan cara menghancurkan oleh enzim khusus. Ini betul. Lalu bakteri yang memiliki plasmid R mewarisi gen-gen yang menyebabkan resisten antibiotik. Nah, yang lebih parahnya ini gitu ya.
Ini plasmid R ini bisa bertambah banyak. Jadi ini teh reproduksinya lebih cepat dibandingkan plasmid yang lain. Jadi secara konjugasi, secara kawin ini lebih cepat. Jadinya kalau misalnya kita mengkonsumsi antibiotik terlalu sering, ini bahkan kita lama-lama bisa terdapatnya bakteri yang seperti ini. Jadi bahaya juga gitu ya untuk manusia tentunya kalau kita mengkonsumsi antibiotik akhirnya kita tidak ini lagi untuk masalah penyakit yang ringan ya. Jadi yang atas betul-betul berhubungan jawabannya A. Tetap semangat. Salam sejahtera Sobat Hebat. Jaringan epitel pada saluran pernapasan dapat menghasilkan mukus sebagai perlindungan terhadap kerusakan mekanis. Jaringan epitel pada rongga hidung dapat berfungsi sebagai reseptor untuk menerima rangsang yang berasal dari luar tubuh ya. Nah, untuk jaringan epitel pada saluran pernapasan ini menghasilkan benar cairan mukus. Nah, mukus itu adalah berupa apa? Dia itu kelenjar mukus tuh ada yang penghasilnya ya. Nah, kelenjar mukus ini dihasilkan di dihasilkan di tenggorokan atau kerongkongan dari pernapasan kita ya. Nah, ini biasanya berupa cairan yang lengket, tebal pula ya, dan lengket terus tebal biasanya disekresikan oleh membran mukosa. Disekresikan oleh membran mukosa. Mukosa itu biasanya bagian-bagian yang selalu basah ya karena ada mukusnya. Nah, apa kandungan dari mukus ini? Yaitu mukus itu dia sejenis cairan encer ya, cairan encer yang bersifat koloid, kental plus kental juga. Ini biasanya kandungannya beberapa garam organik ya, garam anorganik maksudnya, garam anorganik, terus enzim-enzim yang membunuh kuman-kuman yaitu disebut dengan enzim lisosom yang memiliki karakter sebagai antiseptis ya. Nah, selain itu juga mengandung yang namanya imunoglobulin atau Ig dan musin. Itu kandungan dari mukus. Nah, adapun fungsi dari mukus itu sendiri karena dia berbentuk lendir, pasti dia sebagai pelindung ya, sebagai pelindung dari jaringan yang ada di sekitarnya, yaitu pelindung dari sel-sel epitel ya, sel-sel epitel biasanya yang berada di saluran pernapasan ya gitu. Nah, kalau hubungkan dengan ya rongga hidung, karena pernyataan di atas itu sebab jaringan epitel pada rongga hidung. Nah, ini yang atas membicarakan saluran pernapasan, yang bawah membicarakan rongga hidung. Jadi kalau untuk rongga hidung ini, rongga hidung itu dia tersusun atas yang namanya sel-sel ini ya, sel-sel epitel juga, terdiri dari sel-sel epitel pipi ya, sel-sel epitel pipi yang berlapis semu bersilia ya. Nah, biasanya disertai dengan rambut-rambut kasar ya, disertai dengan rambut-rambut kasar. Nah, selain itu juga terdapat yang namanya indera pembau. Indera pembau ini ya biasanya berada di atap rongga hidung ya, berada di atap rongga hidung yang mengandung epitel ya, yang mengandung epitel namanya untuk penciuman atau olfaktorius gitu ya. Ini olfaktorius ini dia mengandung sel-sel pembau, sel-sel pembau
ya sebagai reseptor gitu ya, dan mengandung sel-sel penyokong pula agar lebih berbentuk ya gitu. Itu hubungan antara atau ciri-ciri rongga hidung dengan saluran pernapasan. Jadi untuk pernyataan atas ini untuk kerusakan mekanis, kalau untuk bentuk encer atau lengket atau gel gitu ya, koloid itu biasanya kalau mekanis agak kurang tidak ke situ ya. Kalau mekanis lebih cenderung kayak otot gitu ya, lebih harus yang susunannya itu yang komposisinya yang kuat ya. Nah, kalau ini untuk menyaring saja atau melindungi dari benda-benda yang halus, bukan benda-benda tajam atau yang besar ya. Sebab jaringan epitel pada rongga hidung dapat berfungsi sebagai reseptor untuk menerima rangsangan yang berasal dari luar tubuh. Iya, ini betul, yaitu namanya sel olfaktorius. Jadi salah betul, jawabannya D. Tetap belajar, semangat. Halo Sobat Hebat, diabetes mellitus tipe 1 disebabkan ketidakmampuan sel alfa Pulau Langerhans pankreas untuk memproduksi insulin. Sebab di dalam tubuh manusia, insulin memiliki peran penting dalam proses glikogenolisis. Kalau kita melihat dari bagian dari pankreas ini memiliki jaringan yang seperti pulau ya, seperti kalau lihat di peta tuh kayak pulau, makanya disebutnya Pulau Langerhans. Pulau Langerhans ini memiliki beberapa sel-sel, yaitu ada yang namanya sel alfa, terus sel beta ya, sel beta tentunya, dan ada sel gamma dan sel delta. Nah, dari keempat sel ini menghasilkan hormon masing-masing. Untuk sel alfa ini menghasilkan hormon yang disebut glukagon. Kalau sel beta yaitu menghasilkan hormon insulin. Kalau sel gamma ini menghasilkan sejenis protein ya, yaitu kumpulan dari polipeptida. Kalau sel delta ini menghasilkan hormon somatostatin begitu. Jadi setiap bagiannya menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Nah, untuk biasanya yang karena ini menghasilkan atau mengatur meregulasi fungsi yang berbeda, jadi kita fokus ke soal yang dibahas dulu ya gitu. Oke, nah ini untuk yang glukagon, fungsi glukagon ya. Oke. Glukagon ini tugasnya meningkatkan kadar gula dalam darah. Ya, kenapa darah kita bisa atau harus ditingkatkan kadar gulanya? Karena ini kondisinya apabila kondisi darah kita sangat rendah sekali ya. Apabila darah gulanya gitu ya, apabila darah gulanya sangat rendah. Jadi ini harus ditingkatkan dengan cara merubah yang namanya bongkaran-bongkaran gula yaitu glikogen menjadi aktif, masukin ke darah yaitu dalam bentuk glukosa. Nah, proses penguraian glikogen menjadi glukosa itu disebut dengan yang namanya glikogenolisis ya. Sebutannya prosesnya yaitu glycogenolisis. Sedangkan kalau insulin ini lawannya, insulin itu menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, dengan cara dia kadar gula yang tinggi di dalam darah yaitu berupa glukosa akan dipindahkan ke bagian tubuh lain yaitu seperti otot dalam bentuk kumpulan glukosa atau polisakaridanya glukosa kita sebut dengan glikogen alias kebalikannya hormon yang tadi. Nah, proses pembentukan glukosa menjadi glikogen yaitu namanya glikogenesis ya.
yaitu untuk hubungan antara kadar gula dengan hormon-hormon yang terlibat. Untuk sel gamma dan sel somatostatin ini nanti kita bicarakan di soal selanjutnya ya. Diabetes mellitus tipe 1 disebabkan ketidakmampuan sel apa menghasilkan insulin ya, alpama yaitu glukagon. Jadi ini sangat tidak tepat. Sebab di dalam tubuh manusia insulin memiliki penting dalam proses glikogenolisis. Kalau glikogenolisis itu dilakukan oleh glukagon. Ini juga tidak benar ya. Jadi ini salah-salah, berarti jawabannya yang E. Semangat. Halo Sobat Hebat, berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai struktur reproduktif tumbuhan paku. Nah, ini ada Saurus, ada Sinangium, Strobilus, Sporocarpium. Lebih enaknya kita gambarkan terlebih dahulu ya. Oke. Ini soalnya kalau lihat dari gambar lebih enak kita melihatnya ya. Ini kelompok beberapa bentuk dari yang namanya tumbuhan paku ya. Ini karakter di tumbuhan paku, bentuk daunnya memang sangat beragam sekali. Jadi kalau tidak digambarkan agak sulit untuk dipahami ya gitu. Iya. Nah, ini yang karakter bunganya seperti tumbuhan tingkat tinggi ya, seperti bentuknya hampir kita bilang menyirip begitu ya. Nah, seperti menyirip. Ada juga yang berdiri seperti seperti kawat-kawat cuman begini saja begitu ya. Ada juga yang ujungnya besar gitu ya sebagai alat perkembangbiakannya ya, macam-macam ya, karena ini hampir sebagai penyambung evolusioner antara lumut dengan tumbuhan tingkat tinggi ya. Oke, sebentar ya. Nah, ini ada satu lagi. Yap. Oke. Nah, kalau dilihat dari bentuk-bentuk daun tumbuhan paku, ini bentuk daun itu sangat bervariasi sekali. Dari yang bentuknya ukurannya seperti menyirip, ada yang cuma seperti tangkai-tangkai kecil-kecil, ada juga yang memang lebar seperti ada jendol-jendolannya itu ya. Nah, untuk yang Saurus ya, ini bagian contoh dari Saurus ya. Saurus yang ini kita beri nama dulu ya, Sinangium, dan yang ini yang Strobilus, yang ini yang Sporocarpium. Nah, kalau kita lihat dari letak spora gitu ya atau reproduksinya, untuk yang Saurus ini biasanya ada di sepanjang permukaan daun ya. Di permukaannya itu dia banyak gundukan-gundukan dari spora-spora yang akan berkembang matang ya, turun ke tanah dan menghasilkan induk yang baru ya. Jadi ini di seluruh permukaannya itu banyak serbuk-serbuk ya, itu yang kita sebut dengan Saurus ya, atau spora yang masih muda. Kalau untuk Sinangium ini memang posisinya di ketiak daun. Jadi Sinangium ini dia letaknya di ketiak-ketiak daun seperti ini. Hampir semua di ketiak kalau sudah musim reproduksinya ini sudah pasti dipenuhi Sinangium seperti ini ya. Jadi kalau kejauhan seperti bunga ya, padahal itu bukan. Kalau Strobilus ini biasanya di ujung dan dia berbentuk agak besar seperti ini begitu ya, di ujung. Nah, ini lebih besar daripada Sinangium ya. Itu jadi terlihat sangat memang berbeda. Bisa kita lihat dari bentuknya dan tentunya letaknya. Kalau Sporocarpium ini di dalam
dalam badan buah. Jadi pakunya itu lebih ukurannya lebih besar gitu ya, berbadan buah. Nah, ini letaknya di dalam. Jadi ini harus kita lihat lebih sesama memakai yaitu mikroskop tentunya ya. Seperti itu. Jadi untuk option nomor 1, 2, 3 dan 4 memang betul. Jadi jawabannya semua benar, yaitu berarti tetap belajar.